Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali belajar dan ibu melihat semua anak-anak dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Maka hari ini sebelum kita mulai belajar, lebih dulu kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Dan nanti juga kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ayo anak-anak yang sudah siap belajar, coba buka halaman 14. Di sana ada nyanyian yang akan kita nyanyikan hari ini, ya. Halaman 14, A menyanyi. Ayo kita nyanyi bersama. Saya percaya, Ibu Mina percaya, kita semua sudah tahu nyanyian ini tentu, ya. Ayo, 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau yang terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Ayo anak-anak semua, kita akan lanjutkan untuk berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Engkau berikan waktu, kesempatan buat kami bangun dari tidur dengan tubuh yang sehat dan akan memulai pelajaran kami pagi hari ini. Bimbinglah Tuhan, berikan hikmat kepada semua kami, baik anak-anak maupun ibu guru. Kiranya Tuhan berkati sepanjang hari ini kegiatan belajar kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Oke, anak-anak, ayo sekarang kita akan mulai lagi belajar, ya. Yaitu dari bab 3 halaman 14. Bab 3 halaman 14, ya. Temanya di sana, Allah berkuasa atas gejala alam. Allah berkuasa atas gejala alam. Nah, anak-anak, kita ingat kembali pelajaran-pelajaran kita bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan alam ini serta segala isinya, dan juga kita manusia. Tuhan itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Nah, Dia menciptakan semuanya dengan berfirman, jadilah terang, jadi terang. Jadi cakrawala pun jadi, semuanya jadi. Selama 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan
segala isinya, serta hari terakhir adalah manusia. Nah, termasuk juga ya gejala-gejala alam yang ada, yang kita tahu, yang sering terjadi di alam ini. Itu adalah Allah berkuasa. Nah, anak-anak, ibu mau lanjutkan cerita. Suatu waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau. Danau itu tentu lebih kecil dari laut. Danau. Coba danau apa yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Sebutkan 1 atau 2. Ya, misalnya di Sumatera itu ada Danau Toba. Kecil. Wah, airnya biru ya. Bagus sekali. Ya, ada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat Danau Singkarak. Ya. Nah, jadi semua Tuhan yang ciptakan laut yang luas. Tuhan ciptakan dunia juga danau. Semua diciptakan oleh Tuhan sebagai keindahan alam ini. Nah, lalu satu waktu tadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Dia berkata, ayo kita menyeberang danau. Maka murid dengan Tuhan Yesus, mereka naik perahu. Dan ada juga perahu-perahu lainnya yang mengikuti rombongan dari perahu Tuhan Yesus. Nah, murid-murid dengan senang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, oh ternyata di tengah danau sudah mereka ya menjalankan perahu dengan senang. Beberapa muridnya sambil memuji-muji nama Tuhan. Enggak diduga, ternyata terjadilah angin yang sangat kencang. Ya, di dalam Markus 4 ayat yang ke-37 berkata seperti ini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Mengamuklah ombak yang sangat dahsyat. Angin kencang, ya, anginnya kencang. Nah, danau itu bergelombang. Waduh, coba kalau anak-anak pernah naik perahu ada ombaknya, takut enggak? Pasti takut. Ibu Almina juga pernah begitu. Ombaknya tinggi, semakin besar dan makin menerjang. Waduh, ngeri sekali, ketakutan, dan kita selalu berdoa. Nah, akhirnya apa yang dialami murid-murid anak-anak? Ini ibaratkan perahu dari murid Tuhan Yesus, di dalamnya ada Tuhan Yesus. Tadinya jalannya perahu itu tenang, aman. Tiba-tiba perahunya itu, waduh, oleng kiri, oleng kanan, air mulai masuk. Waduh, mereka ketakutan, udah nggak berani lagi. Waduh, murid yang satu berkata, aduh, kita celaka nih, bahaya, kita mati nih. Ada murid juga yang berkata, kan di dalam perahu ada guru kita, ada Tuhan Yesus. Ayo kita bangunkan. Tuhan Yesus ada paling bawah. Mereka segera membangunkan. Guru, Tuhan Yesus, bangun. Waduh, kita mau celaka. Kapal kita, perahu kita mau tenggelam. Angin, badai topan kencang. Yesus bangun. Begitu Yesus bangun, Yesus ya berkata begini. Diam. Bukan pada murid-murid dikatakan diam, tapi kepada angin topan itu Yesus berkata, diam. Apa katanya? Diam. Perahu sudah oleng-oleng, udah mau hanyut. Tenanglah. Wah, angin itu kencang tadi, sekarang diam dan tenang.
dahsyat, luar biasa, kata murid-muridnya. Karena apa? Tadi ombak tinggi, sekarang sudah tenang, anginnya diam. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengapa kalian begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Karena Yesus melihat takutnya murid-murid itu sangat mengerikan. Sampai mereka ada yang menangis, ada yang berteriak. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, perahu mereka menjadi aman kembali. Tidak oleng kiri, tidak oleng kanan. Tidak ada lagi air masuk ke dalam perahu. Nah, anak-anak, coba bayangkan, siapakah gerangan orang tadi yang bisa menghentikan perahu itu, angin itu, sehingga perahu itu tenang kembali? Ada yang tahu? Adalah Tuhan Yesus. Siapa percaya pada kuasa Tuhan Yesus? Tuh, pasti percaya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, yang bisa menolong, yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa memberkati, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, bisa diberi makan. Nah, anak-anak, selain angin topan, ya, gejala alam apalagi yang pernah kamu tahu ada di bumi ini, di Indonesia khususnya? Coba, ya, diantaranya pernah nggak mendengar gunung meletus? Wah, baru-baru ini ada gunung meletus di Sumatera Utara. Apa itu? Gunung Sinabung. Wah, meletus, wah, debunya sampai kemana-mana. Takut enggak? Takut, bahaya. Nah, gunung meletus, gempa bumi. Wah, misalnya kalau gunung mau meletus selalu ada getaran, ada gempa bumi, ya. Itu juga membuat kita takut. Nah, ada juga, ya, gejala alam yang terjadi di Indonesia, tsunami. Beberapa tahun yang lalu ada tsunami, ada air naik dari laut masuk ke daratan. Wah, bisa membinasakan begitu banyak manusia. Gelombang pasang surut, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada lagi abrasi atau erosi pantai, ya. Air laut, ya, menghantam pantai itu bikin longsor. Wah, itu juga proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut. Nah, tapi ingat anak-anak semua, alam ini, ya, alam ini adalah ciptaan siapa? Tuhan, ya. Alam kita di Indonesia juga, tanah air kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sering terjadi berbagai macam, ya, gejala alam, ya, karena benua kita, ya, Indonesia berada di dalam 2 benua, ya. Jadi sering terjadi gejala alam. Masih ingatkah sebenarnya anak-anak, ya, bahwa siapakah pencipta langit dan bumi? Ialah Allah. Ia menciptakan semua, mengatur semua dengan baik. Maka itu Tuhan juga yang berkuasa atas semua gejala alam yang terjadi. Nah, oleh karena itu anak-anak, Tuhanlah yang mengasihi kita, memelihara kita. Kalau terjadi ombak, gejala alam yang lain, ingat, jangan takut. Ada Tuhan pencipta yang menolong kita. Nah, Allah meminta kita semuanya hari ini percaya kepadanya. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya tadi, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hari ini semua kita percaya sama Tuhan Yesus enggak? Percaya sama Tuhan ya enggak?
semua kita percaya kepada kuasa Tuhan. Dia sanggup menolong di mana saja pun kita berada. Seperti apapun yang dialami kita saat ini, percayalah ada Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, itu nyanyian kita, bahwa Yesuslah yang memimpin hidup kita, Tuhan Yesuslah yang menuntun kita. Nah, sampai di sini anak-anak yang Ibu cintai, pelajaran agama, ingatlah perahu yang telah dinaiki murid-murid Tuhan Yesus, di mana ada Tuhan Yesus di dalamnya. Tuhan menolong, Tuhan memelihara murid-murid. Seperti itulah kita hari ini. Oke, sampai di sini. Nah, anak-anak, pada halaman 16, di situ ada kegiatan pembelajaran, model discovery learning, ya. Tuh, baca kembali kisah Yesus dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Lalu dijawab nomor satu ya, sampai nomor 6. 1 sampai nomor 6-nya dijawab di dalam buku PS. Ya, jangan lupa ya. Kirim ke Ibu Almina. Terima kasih. Kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar agama. Kiranya Tuhan berkati kami. Kami mau seperti murid-murid Tuhan Yesus, untuk tetap mengundang Yesus masuk dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kelompok belajar kami hari ini, supaya Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom.